Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Sutrasari Juanda, mahasiswa semester 1, NPM 033323111061, Prodi PG PAUD di Universitas Khairun Kota Ternate. Video ini dibuat sebagai nilai UTS dari mata kuliah konsep dasar AUD di bawah bimbingan oleh dosen Ibu Dr. Rosita Wondal SPD MPD. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan materi saya tentang Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir 17 November 1896, Orsa, Belarus. Dia meninggal tanggal 11 Juni 1934, Moskow, Rusia. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi anak adalah merumuskan konsep Journey of Proximal Development. Konsep ini menerangkan bahwa dalam proses pembelajaran seorang anak ada sebuah area di mana anak tersebut harus diberikan bantuan eksternal untuk dapat belajar hal yang baru, sedangkan ada area lain di mana anak tersebut dapat belajar mandiri tanpa dibantu. Vygotsky menenangkan pentingnya kehadiran orang lain, seperti guru, orang tua, atau teman, yang diistilahkan sebagai orang yang lebih berpengetahuan. Prekondisi kognitif. Vygotsky memiliki sebuah pemikiran filsafat mengenai manusia dan lingkungan. Ia meyakini bahwa manusia bukanlah hewan yang hanya bereaksi terhadap lingkungan. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah lingkungan sesuai dengan keperluannya. Teori konstruktivisme sosial berkembang dari pemikiran tersebut. Teori ini menyatakan bahwa interaksi sosial adalah cara untuk membentuk kognitif anak. Vygotsky memiliki minat dalam pengungkapan esensi dari serangkaian aktivitas yang bermakna di lingkungan sosial dan budaya. Kedua jenis lingkungan ini merupakan lingkungan yang dapat mempengaruhi konstruksi kognitif pada anak. Karenanya pemikiran Vygotsky mengenai manusia dan lingkungan juga disebut sebagai prekondisi sosiokultural. Kita masuk di teori pembelajaran. Vygotsky menghasilkan teori belajar yang mampu melakukan akomodasi atas revolusi sosiokultural pada teori belajar dan pembelajaran. Ia mengutamakan bahwa pemikiran seseorang tidak dipahami melalui isi pikirannya dan kedalaman kejiwaannya. Pemahaman ini hanya diperoleh dari latar sosial, budaya dan sejarah yang dimiliki oleh individu tersebut. Dalam pemikiran Vygotsky terdapat makhluk hidup yang sangat aktif dan subjektif, yaitu anak-anak melalui interaksi dengan lingkungan sosial dan budaya. Anak-anak dapat membentuk pengetahuan, cara berpikir, dan kognitif yang dimiliki oleh anak-anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya. Vygotsky meyakini bahwa perkembangan anak tidak memiliki batas konflik dan revolusi dialektis. Baik, kita masuk di A, teori perkembangan kognitif.
Membincangkan perkembangan kognitif akan lebih baik bila merujuk langsung pada konsep-konsep yang ditulis oleh para pakarnya, karena mereka telah melakukan analisis lebih jauh. Analisis yang dilakukan pun telah diuji oleh banyak pihak. Teori perkembangan kognitif Vygotsky kerap dijadikan salah satu bahasa kajian. Kita masuk di B, prinsip-prinsip dasar teori Vygotsky. Perkembangan kognitif dan bahasa anak-anak tidak berkembang dalam suatu situasi sosial yang hampa. Lev Vygotsky. Sejaman dengan Piaget, Vygotsky menulis di Uni Soviet selama 1920-an dan 1930-an, namun karyanya baru dipublikasikan di dunia barat pada tahun 1960-an. Sejak saat itulah tulisan-tulisannya menjadi sangat berpengaruh. Vygotsky adalah pengagum Piaget. Kita masuk di C, tujuan model pembelajaran Vygotsky. Pembelajaran tujuan dalam semua konteks memerlukan perkembangan. Di sini ada beberapa perkembangan termaksud. Yang pertama, aktivitas yang menggunakan otot besar atau kasar, berlari, menendang, mengangkat, dan lain-lain. Yang kedua, kecerdasan matematika, kemampuan mengenal, menyebut, dan menjumlahkan angka-angka. Yang ketiga, permainan drama atau interaksi sosial, memerankan tokoh ibu, dan lain-lain. Keempat, waktu berkumpul atau pertemuan kelompok, bentuk istana pasir dalam sekelompok anak. Dan di sini ada implikasi terhadap pendidikan. Pengaruh karya Vygotsky terhadap dunia pengajaran dijabarkan oleh Smith et al. 1998. Yang pertama, anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif. Guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak dalam istilah teoritas. Yang kedua, secara khusus Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Yang ketiga, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya. Peer tutoring, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang sangat tertinggal dalam pembelajaran. Baik, sekian dan terima kasih.